Baik, selamat siang Bapak atau Ibu, manapun tempat Bapak atau Ibu berada, semoga diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Jokoda Gede Satria Widjana Putra, bisa dipanggil Satria dengan NIM G6401231064, akan membuat video tentang pembahasan mengenai salah satu pertemuan atau pertemuan kedua di mata kuliah organisasi arsitektur komputer atau OAK, di mana pada sesi ini saya dan teman-teman saya mendapatkan bagian di pertemuan minggu kedua, di mana minggu kedua ini pembahasannya mengenai a top level view of computer function and interconnection. Dan untuk saya pribadi mendapat bagian dari halaman 5 sampai halaman 31 sampai di sistem bus atau data bus. Baik, pertama mungkin langsung di halaman kelima. Nah, di halaman kelima sendiri ini menjelaskan tentang konsep mengenai contemporary computer yang dikembangkan oleh John Van Neumann di Institute for Advanced Study atau Persistent, dan didasarkan pada tiga kunci konsep utama, yaitu adalah data dan instruksi disimpan dalam suatu memori baca tulis. Yang kedua, itu adalah isi dari memori ini dapat diakses berdasarkan lokasi tanpa memperlihatkan jenis data yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi terjadi secara berurutan atau sequence, sial and fashion. Dan kecuali jika secara eksplisit dimodifikasi dari satu instruksi ke instruksi lainnya. Nah, ini merupakan tiga kunci konsep utama yang dikembangkan oleh John Van Neumann mengenai contemporary computer. Dan di halaman selanjutnya ini adalah mengenai pendekatan tentang hardware dan software. Di mana gambar pertama ini adalah mengenai programming in hardware dan di bawahnya adalah programming in software. Nah, untuk programming in hardware ini atau hardware, fungsi aritmatikanya dan logika sudah diimplementasikan ke dalam perangkat keras, sehingga data tinggal diproses di dalam perangkat keras tersebut, kemudian akan dikeluarkan hasilnya atau resultnya. Kemudian, apa beda dengan programming in software? Nah, untuk programming in software sendiri, itu melalui beberapa tahap, yang dimana dalam hardware ini, fungsi aritmatika dan logika sudah diimplementasikan dalam perangkat keras. Sehingga, eh, maaf, sorry. Maksudnya dalam software, sementara dalam software itu sendiri, eh, kode instruksinya yang ditulis dalam software akan diterjemahkan dulu oleh yang namanya inter interpreter, ya, oleh interpreter. Kemudian interpreter ini akan mengubahnya menjadi sinyal kontrol yang dapat dipahami oleh hardware, dan data diperoleh oleh interpreter akan diproses oleh fungsi aritmatika dan logika di dalam hardware, sehingga nantinya akan menghasilkan result atau hasil. Hasil. Jadi perbedaannya itu terletak pada terdapat terdapat instruction interpreter atau tidak. Sementara untuk di programming software itu terdapat instruction interpreter, sementara untuk di hardware tidak ada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai software dan juga itu adalah komponen utama. Yang dimana dalam software sendiri ini adalah sebuah sebuah atau semacam rangkaian kode atau instruksi untuk mengarahkan si hardware ini. Jadi ibaratkan si software ini terdapat instruksi yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian nanti instruksi ini akan mengarahkan si hardware akan melakukan tugas seperti apa. Kemudian di dalam software juga terdapat bagian dari hardware yang menginterpretasikan setiap instruksi dan menghasilkan sinyal kontrol untuk si hardware. Dan juga yang tiga ini dijelaskan bahwasannya
Untuk software ini memungkinkan menyediakan rangkaian kode baru untuk setiap program baru tanpa memasang ulang si hardware tersebut. Jadi nanti dari software ini sendiri kita bisa menginput kode baru apabila kita ingin mengarahkan si hardware ini untuk melakukan tugas-tugas baru. Dan juga selanjutnya adalah major komponen atau komponen utama. Nah, komponen utama ini terdapat ada CPU dan input-output komponen. Nah, untuk CPU sendiri adalah komponen yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi yang diterima dari software. Dan dalam CPU ini juga melakukan semacam operasi aritmatika dan logika yang diperlukan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh si software. Kemudian untuk komponen input atau output ini, dan untuk input ini adalah mengandung komponen dasar untuk menerima data dan instruksi untuk mengubahnya menjadi sinyal yang diterima oleh sistem. Sesuai dengan namanya input, berarti bakal memberikan suatu data atau instruksi. Kemudian adalah output. Output ini adalah sesuai namanya, berarti means of reporting result, yang artinya melaporkan hasilnya nantinya atau menghasilkan sesuatu yang telah diterima, itu diproses, dan kemudian akan menghasilkan result. Dan kemudian ini merupakan 4 jenis register. Nah, ada 4. Yang pertama ada Memory Address Register atau MAR. Kedua ada Memory Buffer Register atau MBR. Ada juga yang ketiga ada Input Output Address Register. Dan juga yang keempat adalah Input Output Buffer Register atau EOBR. Mungkin saya jelaskan yang pertama dulu untuk MER atau Memory Address Register. Ini adalah berfungsi untuk menentukan alamat memori untuk operasi baca dan tulis. Kemudian selanjutnya adalah MBR, Memory Buffer Register. Nah, MBR ini sendiri sebagai tempat penyimpanan data yang akan ditulis ke dalam memori untuk menerima data yang dibaca dari memori. Karena bertindak sebagai buffer, jadinya nanti bakal memberikan buffer ke CPU dan memori. Dan yang ketiga ini adalah Input Output Address Register atau IOAR. Nah, ini bakal berfungsi sebagai menentukan perangkat input-output tertentu yang dapat diakses. Dan juga untuk input-output buffer register ini nantinya akan digunakan untuk pertukaran data antara perangkat input-output dan CPU sesuai dengan namanya buffer. Kategorinya buffer. Dan selanjutnya ini adalah mengenai mekanisme antara CPU, antara main memory, dan antara input-output modul. Nah, langkah pertama ini biasanya nanti diinisialisasikan sistem termasuk mengatur PC-nya ke alamat instruksi pertama yang akan dieksekusi. Nah, PC ini apa sih PC? Nah, bukan PC, komputer ya. PC ini adalah program counter. Jadi nanti akan ada suatu perhitungan, nanti akan diambil datanya di main memory. Jadi ya, alur yang saya tangkap ini adalah nantinya pertama itu komputer akan mengambil instruksi dari memori menggunakan program komputer. Ambil memori nih, instruksi dari memori oleh program komputer. Nah, kemudian nantinya instruksi dibaca dan disimpan sementara di IR atau Instruction Register. Kemudian yang tahap ketiga itu nantinya instruksi setelah disimpan, instruksi akan diproses oleh unit eksekusi untuk melakukan tugas yang diminta. Apapun sesuai dengan apa yang permintaannya. Nah, kemudian setelah itu akan ada pengambilan data jika diperlukan. Nah, data ini akan diambil dari memori, dan disimpan tentunya di MBR atau Memory Buffer Register. Nanti MBR ini juga akan berperan sebagai penghubung antara input output modul dan juga CPU. Dan selanjutnya itu bakal ada operasi input output, yang di mana instruksi ini melibatkan perangkat input output atau input output modul, dan data dikirim atau diterima melalui modul input atau output. Dan nantinya hasilnya akan disimpan
disimpan kembali kepada memori atau dikirimkan ke perangkat lain seperti itu. Dan nanti untuk penghubung ini bakal ada sistem bus. Nah, sistem bus ini akan dijelaskan di halaman 31 nantinya. Ini merupakan keterangannya, ini juga memori, ada CPU, dan ada input-output modul. Nah, selanjutnya ini adalah tentang basic instruction cycle. Nah, untuk prosesnya adalah pada, sorry, nah, pada fase-fase awal ini, setiap instruksi atau prosesor akan mengambil instruksi dari memori. Dari sini maksudnya. Ya, ini fetch cycle. Nah, fetch cycle ini yang pertama itu adalah setiap instruksi atau prosesor akan mengambil instruksi dari main memory. Kemudian tahap kedua adalah program counter akan menyimpan alamat dari instruksi yang akan diambil berikutnya. Yang ketiga adalah setelah mengambil instruksi, nantinya prosesor akan meningkatkan nilai program counter atau PC-nya sehingga akan mengambil instruksi berikutnya secara berurutan. Dan yang keempat adalah instruksi nantinya yang diambil akan dimuat di IR. Kenapa? IR, tadi sudah saya sebutkan apa. Kemudian tahap selanjutnya, yang terakhir adalah selanjutnya prosesor akan menginterpretasikan instruksi dan melakukan tindakan yang diperlukan. Seperti itu tentang dead cycle. Kemudian ini adalah tentang action kategori, di mana ada 4 kategori, ada prosesor memori, prosesor ke input output, kemudian ada kontrol, dan juga ada data processing. Nah, mungkin yang pertama-tama akan saya jelaskan tentang prosesor ke memori. Nah, prosesor memori ini nantinya memiliki proses yang dimana data ditransfer dari prosesor ke memori, atau bisa dikatakan penulisan data, atau dengan kata lain juga dari memori ke prosesor pembacaan data. Kemudian yang kedua adalah prosesor ke input output modul, bukan input modul, ke input output. Nah, data nanti akan ditransfer dari prosesor ke perangkat periferal, atau dari perangkat periferal ke prosesor. Dan data ini akan ditransfer melalui input output. Kemudian yang ketiga adalah data processing. Nah, data processing ini dapat melakukan beberapa operasi aritmatika dan operasi logika pada data. Dan yang terakhir adalah kontrol. Nah, kontrol sendiri ini adalah suatu instruksi yang nantinya dapat menentukan urutan eksekusi yang dapat berubah. Kemudian ini ada penjelasan lebih lanjut, ada instruction format dan ada integer format. Nah, untuk instruction format ini terdapat dua hal yang akan saya bahas. Itu adalah tentang op opcode dan juga address. Nah, opcode itu sendiri nantinya berfungsi untuk menentukan operasi yang dilakukan. Dan untuk address sendiri nanti akan menunjukkan lokasi data yang akan diakses atau diproses. Kemudian ini ada integer format. Nah, integer format ini ada S dan ada magnitude. S ini nantinya digunakan untuk menunjukkan apakah angkanya positif atau negatif. Nah, pada gambar kan terdapat 0 atau 1. Kemudian untuk magnitude ini adalah nilai absolut dari angka tersebut. Dan ini juga ada penjelasan tentang program counter itu apa, instruction register itu apa, dan akumulator itu apa. Dan mungkin saya jelaskan untuk program counter ini adalah menyimpan alamat memori nantinya. Untuk interaksi register ini adalah menyimpan instruksi yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Dan juga kemudian ada akumulator. Akumulator ini adalah merupakan tempat penyimpanan hasil sementara. Itu. Dan ini prosesnya, sehingga dan juga ini merupakan instruction cycle state diagram. Mungkin ini saya akan menjelaskan sepenangkap apa yang saya lihat dan apa saya cari.
Mungkin yang pertama ini adalah instruction fed. Nah, di instruction fed ini adalah proses CPU nantinya akan mengambil mengambil instruksi dari memori. Kemudian ada kita mundur lagi ke instruction address calculation. Nah, dalam proses ini adalah CPU menghitung alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan diambil. Tapi ini penting. Kenapa penting? Karena untuk menjaga alur eksekusi program nantinya. Dan selanjutnya ada ini, instruction operating decoding. Nah, pada proses ini adalah CPU menerjemahkan instruksi yang telah diambil untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan dan operan apa yang terlibat. Dan tahap keempat itu adalah operand address calculation. Nah, pada proses ini juga instruksi, jika instruksi membutuhkan operan atau data yang akan dioperasikan, dan juga pada tahap ini juga akan CPU menghitung alamat memori dan tempat operan tersebut berada. Dan tahap selanjutnya itu adalah operand fetch. Operand fetch ini sendiri merupakan proses yang dimana CPU mengambil operan dari memori dan pada proses data operation, CPU melakukan operasi yang ditentukan oleh instruksi pada operan yang telah diambil. Kemudian tahap selanjutnya adalah operand address calculation atau kata lainnya untuk menyimpan hasil. Nantinya CPU akan menghitung alamat memori tempat hasil operasi nantinya akan disimpan. Dan juga pada operand store merupakan tempat menyimpan hasil dari operasi ke dalam memori oleh CPU. Dan tahap terakhir itu adalah eh, instruction complete dan juga akan melanjutkan first next instruction. Nah, setelah instruksi selesai dieksekusi, siklusnya dimulai lagi dengan pengambilan instruksi berikutnya. Itu secara cycle atau secara berulang seperti itu. Oke, ini juga penjelasan mengenai ada program, ada timer, ada input output dan juga ada hardware failure. Failure ya. Nah, untuk program ini merupakan penjelasan tentang dihasilkannya oleh beberapa kondisi akibat dari eksekusi instruksi seperti arithmetic overflow, ada juga eh, kemudian ada pembagian dengan nol, ada instruction mesin ilegal, ada dan juga ada referensi di luar ruang memori. Kemudian untuk timer, ini merupakan interupsi dihasilkan oleh timer dalam prosesor. Nah, timer memungkinkan sistem untuk melakukan fungsi tertentu secara berkala. Dan yang ketiga ada input output, di mana input output inilah dihasilkannya oleh input output control untuk memberikan sinyal suatu operasi atau meminta layanan dari prosesor atau juga memberi sinyal. Kemudian yang keempat ada hardware failure. Nah, ini merupakan proses di mana dihasilkannya oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Seperti itu. Nah, ini merupakan agak panjang. Ini merupakan program flow of control without and with interrupsi. Interrupts. Jadi ini merupakan suatu program atau flow dari kontrol dengan adanya interrupt dan tidak ada interrupt. Dan dengan interrupt ini ada juga short input output dan juga ada long input output. Nah, untuk yang tanpa interrupt ini, prosesnya itu adalah alur eksekusi program berjalan secara berurutan pastinya. Nah, user program ini akan menjalankan tiga operasi write. Ada write satu, ada write 2, ada write 3. Nah, dan tahap selanjutnya, nanti pada saat proses, mungkin dari write satu nih, sudah membaca user program yang pertama, dibaca, kemudian akan berpindah ke input output program. Kemudian diteruskan ke input output command dan juga akan berhenti. Setelah itu akan membaca data lagi atau user program lagi yang kedua. Dan juga akan kembali lagi setelah sudah membaca akan ke input output program dan input output command dan selesai. Dan seperti itu. Jadi dia tidak ada interrupt.
Dan untuk yang B dan C ini ada interrupt. Di mana interruptnya bisa teman-teman lihat. Bisa Bapak lihat, kalau Ibu lihat di bawah. Ini juga merupakan bisa program sama, ada write satu, write 2, dan write 3. Tapi perbedaannya terletak pada interrupt handler. Nah, untuk di no interrupt kan tidak ada, tapi di sini ada interrupt handler. Nah, untuk prosesnya itu adalah bisa program memulai operasi write pertama. Kemudian terdapat interupsi terjadi di 2A. Bisa lihat di 2A. Ini setelah baca di 2A, interrupt handler. Nah, handler. Sebelum operasi write pertama selesai. Kemudian kontrol berpindah ke interrupt handler. Nah, sini kan interrupt handler. Kemudian karena waktu input outputnya pendek di B karena short input output, interrupt handler selesai dengan cepat. Kemudian kontrol kembali ke user program, melanjutkan operasi write satu yang tertunda. Dan tahap adalah user program lagi membaca operate write kedua dan juga mengalami interupsi atau interrupt terjadi di 3A. Dan kontrol lagi berpindah ke interrupt handler handler ke interrupt handler. Ini kan 3A nih, 3A. Kemudian karena ada interrupt, pindah lagi ke interrupt handler, kemudian akan dieksekusi dan kembali lagi untuk membaca operasi write kedua yang tertunda. Dan seperti itu selanjutnya. Dan juga untuk interrupt long input output wait ini sama kayak yang B, tapi beda cuman inputnya aja, cuman input outputnya saja yang berbeda waktunya. Tadi kan short, sekarang panjang. Bisa dilihat, ini kan, ini interrupt handler juga ada, tapi perbedaannya terletak pada saat dia membaca di bagian sini dan ini. Ini ini shortnya, ini longnya, jadi lebih panjang itu. Dia membaca si set program yang kedua. Itu perbedaannya. Kemudian ini juga penjelasan tentang intrupnya kayak gimana. Dan juga ini juga penjelasannya lebih lanjut. Dan mungkin saya akan langsung loncat. Eh, ya loncat. Saya jelaskan ini dulu deh. Ini, transfer of control via intrup. Nah, di sini kan ada user program, ada interrupt occur, dan ada interrupt handler. Mungkin berapa dari user program dulu. Nah, user program ini program yang sedang dijalankan oleh pengguna yang terdiri dari beberapa instruksi. Teman-teman bisa lihat, dan instruksi diindeks dari 1 hingga M. 1 hingga M. Oke. Nah, terjadi interupsi. Di sini nih, interupsi. Dan jika interupsi terjadi, kontrol program berpindah dari instruksi yang sedang dieksekusi di indeks ke I. Nih, indeks ke I dan ke pengendali interupsi. Nah, ini memungkinkan sistem untuk menangani kondisi yang memerlukan perhatian segera, seperti operasi input-output atau ada kesalahan. Kemudian di interrupt handler ini, setelah diinterupsi, ditangani, nanti kontrol dapat kembali ke program pengguna, melanjutkan eksekusi dari instruksi berikutnya, dalam kurung I+1. Dan pengendali interupsi melakukan tugas tertentu, dan kemudian mengembalikan eh, kontrol ke program pengguna seperti itu. Oke, kemudian saya lanjut ke input output function. Nah, input output function ini penjelasannya bahwasanya untuk modul input output bisa melakukan pertukaran data secara langsung dengan prosesor. Nah, kemudian prosesor bisa membaca juga data atau menulis data ke modul input atau output. Dan yang selanjutnya ini sebaiknya untuk pertukaran input output ini, sorry, sebaiknya pertukaran input output ini dilakukan langsung dengan memori agar lebih efisien tanpa harus melibatkan prosesor secara langsung gitu. Dan ini komputer modul yang terdapat ada memori, ada input output modul,
ada CPU. Nah, di memori sendiri adalah ini ada read kan. Pertama-tama read dulu sinyal kontrol untuk membaca data dari memori, udah write sinyal kontrol untuk menulis data ke memori, ada address juga menentukan lokasi data yang dibaca dan ditulis, dan biasanya memori diorganisasikan menjadi n kata atau words. Nah, dengan alamat dari 0 hingga n-1 seperti itu. Kemudian selanjutnya ada input output modul yang dimana ini terdapat read write sama, tapi bedanya cuma membaca data dari perangkat input output. Untuk write juga menulis dari data ke perangkat input output, dan juga ada address menentukan port input output yang akan diakses atau modul input output yang memiliki M-port, dan bedanya cuma dan perbedaannya dengan memori itu ada internal data, ada external data, dan ada interupsinya. Nah, bisa saya jelaskan dulu di sini. Internal data ini adalah data yang transfer antara modul input output dan CPU. Beda dengan external data. Nah, external data ini adalah data yang ditransfer antara modul input output dan perangkat eksternal atau periferal. Dan yang terakhir adalah interrupt signal. Di mana inilah mengenai penjelasan tentang sinyal yang dikirim dari modul input output ke CPU untuk mengindikasi adanya interupsi. Seperti itu. Dan yang tiga yang terakhir adalah CPU. Nah, CPU ini ada beberapa prosesnya, sorry, ada prosesnya, ada instruction, data, address, kontrol sinyal, dan juga ada interrupt sinyal. Nah, instruction ini adalah instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Data ini adalah data yang diproses oleh CPU. Address adalah alamat memori atau perangkat input output yang diakses oleh CPU. Ada kontrol sinyal. Nah, ini bedanya. Nah, kontrol sinyal ini merupakan sinyal kontrol yang dikirim oleh CPU untuk melakukan atau mengontrol modul lain seperti memori dan input output. Dan juga terdapat interrupt signal atau dengan kata lain sinyal interupsi yang diterima oleh CPU dari modul input output. Dan ini juga mengenai memory to prosesor, ada memory to prosesor to memory, ada input output to prosesor dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini mengenai data bus. Data bus. Nah, data bus sendiri ini merupakan jalur data yang menyediakan jalur untuk memindahkan data dari modul sistem. Nah, dapat terdiri dari 32, 64, 128, atau jalur lebih yang terpisah. Kemudian untuk jumlah jalur disebut sebagai lebar bus data. Bisa saya ulangi lagi bahwasanya untuk jumlah jalur disebut sebagai lebar luas data. Oke. Selanjutnya adalah mengenai jumlah jalur menentukan berapa banyak bit yang dapat ditransfer pada suatu waktu. Tadi kan sudah sebutkan bahwa dapat terdiri dari 32, 64, 128, atau lebih jalur terpisah. Dan selanjutnya mengenai data bus ini adalah bahwa lebar bus data merupakan faktor kunci dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Dalam kata lain, semakin besar dia lebar busnya, semakin menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Bisa lebih cepat atau bisa agak sedikit lambat. Seperti itu. Nah, juga eh, terdapat juga dua apa ya? Bisa dikatakan dua jenis bus penting dalam sistem komputer. Ya, sistem komputer yaitu ada address bus dan juga ada address control. Nah, yang pertama-tama dari address bus dulu deh. Secara singkat, address bus ini berfungsi untuk menentukan atau untuk menunjukkan, maksud saya, menunjukkan sumber atau tujuan data pada database. Saya ulangi lagi sekali, address bus ini berfungsi untuk menunjukkan sumber atau tujuan data pada database. Ya. Yang kedua adalah address control atau control bus. Ya, control bus. Ini berfungsi sebagai untuk mengontrol akses dan penggunaan jalur data dan alamat pada saat proses melakukan eksekusi program. Jadinya,
Jadinya ada address bus dan ada control bus seperti itu. Dan ini juga merupakan gimana skema dari interconnection bus. Ada CPU, memori, dan juga ada input output. Dan di mana dari CPU menghubung ke memori, menghubung ke input ini ada control line, juga ada address line, juga ada data line seperti itu. Dan ini juga dirangkai control line, address line, dan data line ini merupakan definisi atau penjelasan mengenai mekanisme dari bus seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada beberapa kata atau kalimat yang kurang dimengerti atau beberapa istilah yang dapat kurang dimengerti. Saya mohon maaf dan semoga apa yang saya dapat sampaikan ini dapat dipahami. Saya tutup dengan terima kasih dan saya Joko dari Satya Putra mengucapkan terima kasih.